depan bangunan menghadap ke jalan utama pada kawasan tersebut. Untuk bangunan sekitarnya pada batas utara terdapat berbatasan langsung dengan Jalan Hasanuddin dan deretan stand warung makan. Dengan stand warung makan dan kemudian batas barat berbatasan dengan MES DKJN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian untuk batas selatannya berbatasan dengan Jalan Dipati Ukur dan deretan kios warung makan. Kemudian batas timurnya berbatasan dengan area vegetasi. Untuk pergerakan mataharinya, kondisi fasad tapak bangunan menghadap ke arah tenggara sehingga besar kemungkinan tapak akan terpapar sinar matahari pagi pada pukul 6 sampai 12 siang. Namun pada kondisi existing bangunan pada bagian belakang bangunan ini menggunakan material yang pada lantai 2 itu adalah kaca yang memungkinkan sinar matahari sore akan masuk melalui area tersebut. Kemudian untuk menghadapi hal tersebut mungkin dapat diperlukannya penghalang untuk meminimalisir sinar matahari sore yang masuk ke dalam ruang. Kemudian penggunaan penutup jendela pada area tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Kemudian untuk pergerakan anginnya dari lokasi site, angin berhembus dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 4 km per hours, di mana angin masih berhembus dengan normal, sehingga pengkondisian udara cukup baik terhadap bangunan karena kondisi tapak memiliki cukup banyak area terbuka dan bukaan pada area indoor di bangunannya. Namun pada area indoor ini, penghawaan alami tidak dimaksimalkan dan dialihkan dengan penggunaan penghawaan buatan. Kemudian angin atau udara ini dapat memasuki area bangunan melalui banyak jalur bukaan yang dapat menyebabkan kondisi termal pada bangunan tetap stabil dan sejuk. Mengingat juga kondisi site memiliki cukup vegetasi di sekitar bangunannya. Untuk kebisingan, lokasi site ini berada pada area yang cukup asri dan hijau, sehingga kebisingan yang ditimbulkan dari lingkungan sekitarnya tidak terlalu parah. Pada saat ini kebisingan atau kepadatan dibedakan menjadi 3 jenis diantaranya. Untuk kepadatan tinggi berasal dari area depan tapak atau sebelah tenggara tapak yang merupakan jalan utama untuk menuju site tapak. Kemudian kepadatan sedang yang berasal dari area belakang dan sisi kanan tapak sebelah barat laut dan barat daya yang merupakan area ruko dan kafe. Kemudian kebisingan atau kepadatan rendah berasal dari sisi samping kanan tapak atau sebelah timur laut yang merupakan area lahan vegetasi. Kemudian untuk posisi vegetasinya, lokasi tapak ini terletak pada area perkotaan dengan kondisi kepadatan yang cukup tinggi. Kemudian dari sekian banyaknya bangunan pada sekeliling lokasi tapak, terdapat pula area vegetasi yang dinilai cukup baik untuk mereduksi panas dan kebisingan pada area tapak. Namun jenis vegetasi yang terdapat pada tapak ini tidak sepenuhnya dapat dipertahankan untuk bangunan tingkat tinggi karena jenis pohonnya yang berbatang kecil dan tidak memiliki daun yang rimbun, sehingga diperlukan penanaman kembali pada area sekitar tapak untuk memaksimalkan vegetasi bangunan. Ini untuk potensi view. Lokasi bangunan ini cukup menguntungkan karena lokasi berada di tepi jalan utama sehingga view bangunan dapat dilihat dari segala sisi. Dalam posisi ini bangunan tapak tidak terlalu dalam dan dari jalan sekunder di mana letaknya berada pada belakang bangunan atau sebelah barat laut. Di posisi ini bangunan tidak terlalu terlihat karena masih terdapat bangunan lain pada area tersebut. Jadi cakupan pandangan para pengunjung untuk tapak bangunan ini cukup luas dari segi pandang jalan utama dan dapat menjadi interest bagi para calon pengunjung untuk mendatangi lokasi. Dan untuk aksesibilitasnya, akses kendaraan untuk menuju coworking space Co&Co Hub ini dapat melalui jalur utama dari arah timur laut atau barat daya yang menghubungkan akses dengan jalan raya utama dan jalur sekunder dari arah barat dengan melewati bagian belakang bangunan. Pada lokasi site ini, fasilitas pintu masuk utama dengan pintu keluar tidak dipisah atau dibedakan, sehingga jalur aksesnya sangat sempit dan terbatas. Dengan kondisi seperti ini, dalam keadaan ramai pengunjung dapat menimbulkan sirkulasi kendaraan yang bentrok antara jalur masuk dan keluarnya. Mungkin baru segitu aja sih Bu, yang selanjutnya saya masih belum.
Oke, tadi udah bagus ya, udah masuk ke analisis. Jadi apa namanya? Kalau yang Asmahan tadi kan itu udah semua dari poin-poin yang ada di PPT yang pertama itu. Ya Bu, yang ini ya, ini sudah saya masuk. Cuman untuk yang bagian layout, fungsi, terus tipe bukaan, dimensi, material itu belum. Dan posisi MEP itu belum. Ya paling nanti ditambahin aja untuk yang kurang-kurangnya. Kemudian tiap analisisnya nanti dikasih solusinya ya. Jadi Oh iya. tiap analisis misalnya tadi apa arah hadap bukaan gitu ya. Arah hadap bangunan gitu kan, hadap tenggara. Terus habis itu apa matahari masuk antara jam segini sampai jam segini. Nah, nanti solusi ke desainnya nanti apa misalnya kalau si desainnya itu belum belum mengakomodir si perkuliahan materi-materi perkuliahan kita yang kemarin itu loh. Jadi kalau misalnya arah hadap bangunannya misalnya tenggara, kemudian ada sinar matahari masih masuk. Nah, tapi misalnya di situ ada nggak ada bukaan gitu kan. Nah, solusinya gimana? Apakah harusnya ada bukaan supaya matahari masuk atau mungkin ada sirkulasi udara sehingga bisa terjadi cross ventilation atau gimana gitu. Jadi tiap analisisnya itu kan ada potensi ada masalah kan di analisis itu. Nah, kira-kira solusinya gimana, rekomendasinya gimana gitu. Jadi per item ininya, per item analisisnya. Jadi posisi bangunan, analisis posisi bangunan, kemudian solusinya seperti apa atau rekomendasinya seperti apa. Terus bentuk bangunan, misalnya harusnya jangan kotak gitu. Menurut analisis, misalnya bangunan yang kotaknya ini jadi tidak efisien atau tidak efektif. Nah, berarti solusinya berarti bangunannya mungkin jangan kotak atau mungkin agak jajaran genjang atau gimana gitu. Jadi tiap ininya mungkin ada solusinya. Jadi ditambahin aja ya. Iya, baik Bu. Ya paling itu sama paling yang belum ini kan ya rekomendasi layout atau bukaan kayak gitu-gitu ya. Oh, berarti untuk yang layout ruangan itu udah masuk ke dalam desainnya Bu? Iya. Baik Bu. Jadi layout itu sebenarnya apa sih itu adalah solusi dari peranalisa tadi. Jadi misalnya kalau analisa misalnya bentuk bangunannya seperti ini solusinya, posisi bukaan seperti ini solusinya. Nah, nanti itu dituangkan dalam desain itu, desain si ruangannya. Jadi misalnya kalau tadi posisi bukaan atau jumlah bukaan gitu, misalnya kurang, menurut analisa kurang, terus solusinya berarti harus ditambahkan untuk sisi ini gitu. Nah, nanti berarti di rekomendasi desainnya di sisi itu nanti berarti ditambahin bukaan sesuai dengan rekomendasi analisisnya. Baik Bu. Gitu. Oke. Ya paling itu sih. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Siapa? Silakan yang mau asistensi.
Safa mungkin, atau Fahmi, Baby, Dekrit, siapa lagi ya nih? Igit, Indah, kira-kira ada yang mau asistensi? Saya belum ada Bu, masih yang kemarin. Masih yang kemarin? Iya masih ngerancang untuk layoutnya Bu. Oh, kalau yang analisisnya belum? Belum Bu. Harusnya analisis dulu baru merancangnya. Iya Bu, baru keburu untuk layoutnya dulu. Dekrit mungkin. Saya cuma satu yang asistensi. Yang lainnya mana? Fahmi? Hayu. Ini yang lainnya udah pada ngerjain atau belum? Ayo biar nggak dadakan. Tinggal seminggu nih. Boleh Bu? Ya silakan. Izin share screen ya Bu? Ya. Kalau progres saya paling baru data secara site-nya sih Bu, analisis noise analysis, kemudian ada orientasi matahari, ini kondisi existingnya. Dari analisis tersebut, di sini saya dapat diagram sitting hall-nya untuk auditorium dan juga pre-function. Ini untuk auditoriumnya, jadi ada beberapa skema penyusunan kursi untuk audiens. Yang pertama itu ada auditorium hall kipas. Dari auditorium hall dengan bentuk kipas ini bisa didapatkan kapasitas kursi 191. Kemudian yang kedua ada secara linear, jadi stage-nya berada di depan. Hanya saja ini akses untuk ke backstage-nya agak kurang nyaman karena untuk backstage-nya sendiri ada di sisi sebelah kanan di pojok sebelah sini. Untuk kapasitasnya kurang lebih sama, hanya beda satu kursi aja, itu 192 kursi. Kemudian yang ketiga ada auditorium hall terpusat. Ini tidak ada akses ke backstage, jadi kalau misalkan untuk ke backstage harus melalui jalur sirkulasi antar penonton dulu baru bisa menuju ke backstage. Biasanya ini diperuntukkan untuk pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan musik, atau pertunjukan yang tidak memerlukan backstage yang banyak. Kemudian yang keempat ada auditorium hall berdiri, jadi ini tanpa tanpa kursi duduk. Kapasitasnya bisa lebih banyak, itu bisa 298 orang. Nah, data-data ini saya dapat dari arsiteknya yang sebelumnya. Kemudian saya cocokkan dengan analisis site yang tadi, dan dapat hasil seperti ini. Kemudian ini untuk sitting function hall. Pre-function hall ini ada 4 skema. Yang pertama ada kapasitas 30 kursi. Ini biasanya digunakan untuk meeting dan juga rapat. Kemudian ada 108 kursi, ini diperuntukkan biasanya untuk kelas, pelatihan, seminar, dan yang lain-lain. Kemudian ini juga ada yang 26 kursi. 26 kursi juga biasanya untuk forum group discussion, kelas, dan juga yang lainnya. Dan kapasitas 56 kursi ini biasanya untuk gathering dan yang lain-lain. Nah,
lebih seperti ini Bu untuk auditorium. Untuk beberapa akustiknya udah saya bikin untuk modelingnya, cuman untuk analisisnya belum sampai ke situ Bu, belum sampai ke akustik. Masih dicoba-coba. Ini untuk layoutnya. Untuk yang auditoriumnya saya pakai yang skema sitting auditorium hall kipas karena apa? Supaya akses ke backstage-nya lebih enak. Kemudian juga untuk pre-function-nya di sini saya pakai skema yang untuk meeting. Kurang lebih gitu sih Bu kalau progres dari saya. Masih banyak yang harus ditambahin ya, Fahmi. Jadi tadi analisisnya kan belum semuanya ya. Iya Bu. Masih banyak tuh yang harus diiniin. Tadi juga cuman baru gambarnya aja, belum nyampe ke analisis ininya gitu, apa namanya, si perancangannya. Baru kayak data-datanya kan. Jadi paling nanti silakan ditambahin analisisnya, dilengkapin. Jadi yang kemarin itu yang di poin-poin yang banyak itu sama ya tadi itu sama dengan Asmahan, tolong tiap ininya ditambahin solusinya. Jadi per desainnya, per item analisisnya nanti ditambahin solusi atau rekomendasinya seperti apa. Kalau misalnya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip sains bangunan gitu kan. Nah, terus paling habis itu nanti solusi itu dikumpulin atau disimpulkan, jadi kayak di rekap, nanti masuk ke layouting ruang. Jadi layouting ruang yang benarnya itu seperti gimana, termasuk layouting bukaan ya. Jadi maksudnya kayak perancangan bukaannya juga seperti apa supaya dia sirkulasi udaranya juga enak gitu. Terus paling ya lain-lain yang disesuaikan dengan materi-materi sains bangunan yang kemarin. Jadi misalnya kayak akustik, terus kebisingan, supaya nggak bising bagaimana, supaya nggak keluar suaranya, maksudnya supaya suaranya nggak keluar ruangan auditoriumnya itu bagaimana, terus apa namanya, ya komponen-komponen akustiknya seperti apa, nah kayak gitu-gitu. Paling dilengkapin itu sama kemarin itu yang pakai web itu yang Drudge-Mars apa itu yang ada analisis intensitas panas, kemudian cahaya dan lain-lain itu dipakai salah satunya. Itu sih paling tambahannya. Lumayan cukup banyak tuh seminggu. Paling itu Fahmi. Jadi tolong ditambahin ya, masih banyak yang harus dilengkapin. Kalau kalian nggak keburu 3D-nya, CAD-nya aja sebenarnya udah nggak apa-apa sih. Jadi layouting yang terlihat di CAD-nya. Sambil dijelaskan misalnya, oh ini ada bukaannya sudah dibenarkan, kemudian mungkin layouting ruangannya sudah sesuai dengan prinsip sains bangunan. Terus misalnya kalau tadi auditorium, akustik yang dipakai komponennya adalah ini supaya suara tidak keluar dari ruangan. Terus supaya suaranya di dalam ruangan itu bagus kayak gitu. Jadi apa namanya,
penekanannya lebih ke analisis dan paling layout ruangan itu aja. Oke. Yang lainnya silahkan, Baby, Dekrit, Larasati, Igit. Siapa lagi nih yang belum? Siapa? Ya, Ibu Rara? Rara boleh tanya-tanya nggak? Iya, silakan. Boleh sambil share screen. Ya, Tapi yang lain dulu aja Bu, kalau masih ada. kayaknya belum ada. Belum ada. Silakan aja, Rara. Oke. Rara share screen ya Bu. Rara tuh sebenarnya mau tanya, kan Rara tuh merancangnya tuh di dominannya tuh di lantai 3 sama di lantai 1 tuh cuman satu ruang aja. Nah, di lantai 3 ini tuh sekelilingnya tuh dominan pakai fixed glass. Jadi kalau misalkan di 3D-nya itu tuh, bentar. Dominan pakai apa? Itu apa Bu? Dominan pakai apa tadi? Jadi fixed glass gini Bu, jadi kacanya tuh yang nggak bisa dibuka. Mati, kaca mati. Ya kaca mati fix, yang kayak gini. Kalau main 3D-nya tuh. Nah, di sini tuh kan sedangkan banyak studio yang maksudnya banyak yang makerspace gitu yang emang benar-benar butuh dari sains bangunnya juga sendiri. Nah, di sini tuh yang misalkan di studio fotografi misalkan di sini kan emang fixed glass gitu kan Bu kaca mati, nggak ada sirkulasi alaminya, nggak ada pengawan alami dari input atau inlet atau outletnya, jadi cuman bisa dari si area void ini yang area tangga bisa masuk ke sini. Sedangkan untuk mengakses studio fotografi ini misalkan dia harus mengakses lobby dulu baru ke sini, otomatis kan di sini tuh kurangnya penghawaan alami gitu. Nah, Rara tuh di sini tuh solusinya tuh pakai penghawaan buatan exhaust fan sama AC. Nah, di sini juga Rara ubah layoutnya untuk mengakses ruang alat. Jadi Rara tuh lebih nah, di areanya tuh diubah di dinding ini biar bisa lebih mudah mengaksesnya. Soalnya ruang alat itu dijadikan sebagai dressing room, makeup area, ruang editing, sama ruang alat dari segi fotografinya sendiri. Dan di sini juga Rara menambahkan pintu untuk mengakses lobby di sini. Nanti di sini Rara layoutnya ini belum jadi sih Bu. Jadi di sini tuh nanti di bagian ini tuh mau adanya mini kayak pameran gitu untuk studio fotografi untuk displaynya. Nah, untuk yang Rara tanyakan itu sebenarnya di bagian studio musik. Di studio musik juga sama, di sini fixed glass. Karena sebaca Rara kalau di literatur itu kalau lorong melengkung itu menyebabkan gema ruang. Apalagi di sini kan bagian lengkungnya tuh kaca ya Bu. Nah, Rara baru tahunya tuh pakai material absorber untuk menyerap gema itu. Nah, sedangkan di sini Rara tuh masih terus di yang bagian monitornya ini Rara tambahkan kaca yang double rangkap gitu. Jadi yang misal pemasangan kaca pertama untuk yang kaca keduanya itu pakai nanti itu pakai lem silikon di bagian kusennya biar untuk bisa menangkap getaran gitu. Nah, menurut Ibu apakah selain penghawaan buatan yang Rara sebutkan tadi, apa ada solusi lain atau gimana? Soalnya Rara masih bingung dalam kayak penghawaan gitu karena pas Rara tanya ke dosen yang merancang itu untuk Rara mau nambahkan kayak inlet outlet dari fixed glass ini nggak bisa karena kan di 3D-nya tuh ini atapnya terbuka.
ininya tuh jadi benar-benar fixed glass gitu, menyeluruh gitu Bu, nggak ada kayak bukaan sama sekali dari luar. Sedangkan di sininya tuh ada secondary skin yang dimana semakin rapat si kerapatan ini tuh kan semakin bagus untuk tidak meneruskan cahaya matahari yang panas langsung gitu kan. Nah, di situnya kalau menurut Ibu gimana? Yang penghawaan alaminya maksudnya? Iya. Kan Kalau solusinya tuh lebih ke penghawaan buatan ya, pakai exhaust fan sama AC gitu. Nah, kalau misalkan memanfaatkan kayak ventilation vertikal itu kayak gimana? Atau cocok apa enggak? Apa emang nggak bisa menerapkan penghawaan alami gitu? ventilation vertikal itu apa maksudnya? Yang yang ini Bu, yang bisa bentar liatin dulu deh, bentar. Sebentar. Kita lihat yang ini aja dulu bentar. Yang kayak gini sih Bu. Yang ke atas. Iya, tapi pas Rara lihat dari 3D-nya itu, dia tuh nggak ada, jadi kayak tertutup gitu, terus fixed glass-nya tuh benar-benar kayak kan kalau di ventilation vertikal itu ada benar inlet sama outlet-nya. Nah, di sini kan sebenarnya bisa dari area tangga ini kan ya Bu, sirkulasinya tuh. Terus Rara dibuat ini tuh agak terbuka juga biar dapat sirkulasi yang lebih banyak. Tapi di bagian sininya tuh nggak ada buat kayak outletnya gitu, jadi kayak ada pengumpulan sirkulasi dalam ruang gitu, maksudnya kayak putar balik gitu loh arah sirkulasinya. Nah itu bukaannya boleh diganti atau enggak, Rara? Nggak boleh ya? Bukaan yang fixed glass ini ya Bu? Iya, jenisnya boleh diganti nggak? Nah, pas Rara tanya, kan Rara awalnya pengen diganti gitu ya Bu, biar nggak kayak gini banget gitu. Biar tapi kata dosen merancang itu nggak bisa. Tapi Rara tuh masih belum paham kenapa nggak bisa gitu. Apa karena termasuk konstruksinya gimana, nggak tahu sih Bu. Mungkin karena udah ditentukan sama arsiteknya begitu mungkin ya, fix glass semuanya. Iya. Kalau itu ya udah susah sih, maksudnya harus diganti jenis bukaannya. Jadi misalnya kalau mau ya jenis yang jadi misalnya yang bawah fix glass, nanti di atasnya ada kayak Bufenlicht gitu. Bufenlicht itu yang bukaan kecil gitu, bukaan kecil yang bisa didorong keluar. Jadi cuman dibuka pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi itu bisa buat outletnya. Maksudnya kalau bisa dirubah seperti itu gitu. Ya Rajo udah mengajukan itu, tapi katanya tetap gak bisa Bu. Jadi emang benar-benar gak bisa ya Bu, jadi harus benar-benar penghawaan buatan aja. Iya sih, kalau memang nggak bisa diganti sih ya memang solusinya ya cuman itu sih, penghawaan buatan. Soalnya ya dari mana lagi, nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar ke sebelah sananya walaupun di sini dibuka gitu kan. Tapi dia nggak bisa keluar ke sana. Atau mungkin
apa ya, anginnya dialihkan ke, jadi bikin kayak jendela-jendela atau bukaan ke arah sini kali, ke arah apa, ruang pamerannya ini. Mm-mm. Tapi itu juga nggak Rara bisa buatnya ada crossing sih, apa? maksudnya ya itu, tapi nggak bisa crossing juga kalau misalnya di sini dibikin bukaan. Kan crossing itu kalau tegak lurus ya apa namanya, berhadapan. Nah kalau dia berbelok kan nanti balik lagi ke situ lagi sih sebenarnya. Baik Bu. Berarti kalau misalkan untuk yang studio musik itu kan yang studio musik itu sebelah sini ya Bu. Berarti Rara bisa kan yang fixed glass ini tuh ditutupi dengan material absorber gitu. Bisa. Soalnya kan kalau kaca emang benar-benar memantulkan ya Bu sifatnya. Bisa. Berarti kalau misalkan yang kayak ruang melengkung sama ini tuh lebih lebih kayak efisiennya tuh dinding aja atau emang maksudnya material absorbernya tuh lebih efisien di dinding aja atau dinding sama langit-langit juga? Kayaknya sih sama langit-langit juga sih. Material absorbernya juga ya Bu? Oke, baik Bu. Paling gitu aja sih. Ya. Soalnya nggak bisa diganti sih itunya, fix glassnya. Kalau bisa diganti sih bisa dikasih diganti jenis kacanya. Ya baik. Terima kasih Bu. Ya. Izin stop share ya Bu. Ibu. Yang lain gimana? Ibu, kasusnya saya juga bangunannya sama kayak Rara Bu, karena bentuknya melengkung. Jadi kacanya tuh udah fix glass. Kemarin juga saya sempat tanya ke dosen merancang, katanya tidak bisa diubah juga Bu. Berarti solusi akhirnya pakai penghawaan buatan aja mungkin ya Bu? Iya, kalau nggak bisa dirubah. Baik Bu. Kalau bisa mengusulkan dirubah, ya paling diusulannya kalau mau penghawaan alami ya kacanya harus berubah. Iya, dan tidak memungkinkan untuk cross ventilation juga Bu, karena bentuk ruangannya juga kurang lebih sama kayak yang Rara tadi. Kalau Rara tadi kan ada ininya, ada void-nya kan di tengahnya. Jadi masih bisa dari situ, cuman karena nggak bisa keluarnya, jadi solusi akhirnya itu adalah AC gitu kan. Sama Bu, yang kayak juga seperti itu. Soalnya bangunannya itu mirip banget sama yang Rara. Terus kalau yang punya saya itu selain susah dibuka keluarnya, walaupun sama-sama pakai secondary screen juga, jadi si jendelanya itu nggak bisa dirubah karena pertimbangan potensi view Bu. Karena fungsinya sebagai creative center sekaligus untuk wellness center juga. Oke. Ya paling kalau terpaksa ya pakai itu penghawaan buatan sih. Kalau memang penghawaan alaminya nggak bisa dicapai. Tapi diusahakan dulu kalau misalnya bisa penghawaan alami ya penghawaan alami. Tapi kalau misalnya emang nggak boleh dirubah atau nggak bisa, ya berarti memang solusinya adalah penghawaan buatan. Ibu kalau misalkan nanti di analisisnya itu dikasih kayak alternatif pertimbangan kalau misalkan pakai penghawaan buatan seperti ini, terus pertimbangan pakai penghawaan alami dengan mengharuskan mengganti bukaan itu seperti itu dicantumkan juga nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa.
Ya, baik Bu kalau gitu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain ada yang mau asistensi? Ayo, siapa? Igit, mau nggak? Igit mau asistensi? Aswen? Saya masih yang kayak analisis kemarin, Bu. Belum ada tambahan? Belum, Bu. Baby? Dekrit? Ini beneran nggak ada yang mau asistensi? Kalau nggak ada berarti minggu depan itu udah pengumpulan ya. Berarti nanti kalian kumpulkan di LMS. Udah ada belum ya? Nanti silakan dikumpulin di LMS. Nanti saya bikin ininya. Nah, terus kemudian minggu depan kita presentasikan satu-satu ya. Untuk urutan presentasinya bagaimana Bu untuk minggu depan? Mungkin sesuai dengan yang ada di presensi ini. Oh baik Bu. Ibu, untuk presentasinya itu offline atau online ya Bu? Kenapa? Untuk presentasinya secara online atau offline? Online kayaknya Mas Yan. Masih online. Itu untuk di minggu berapa ya Bu? 15 atau? 15 minggu depan. Oh baik. Kan dikumpulinnya minggu depan. Jadi langsung dipresentasiin aja. Baik Bu. Oke, kalau nggak ada yang asistensi, kira-kira ada yang ditanyakan lainnya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Nanti minggu depan kita jumpa lagi dengan presentasi per orang ya untuk tugas besarnya. Jadi silakan dibikin semaksimal mungkin. Waktu kalian cuma ada seminggu lagi. Karena tidak ada UTS dan UAS, jadi sebenarnya tugas itu penting karena penilaiannya sebagian besar dari tugas tersebut. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, otomatis ada poin yang hilang. Nah, poin yang hilang itu nanti tentunya akan pengaruh ke nilai akhirnya. Jadi komponen untuk penilaian karena nggak ada UTS dan UAS, itu adalah tugas kecil, tugas besar, kemudian kehadiran, dan kehadiran dan ini perilaku selama perkuliahan ya. Jadi kalau kalian rajin bertanya, aktif, kemudian rajin mengerjakan tugas, otomatis ya nilainya akan bagus. Itu saja paling ya. Jadi silahkan dimaksimalkan untuk tugas besarnya karena itu nanti akan pengaruh ke nilai akhir kalian. Oke, kalau nggak ada yang asistensi lagi dan nggak ada yang bertanya, kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.